Saya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Gembala dan seluruh staf pengembalaan mengucapkan selamat datang Bapak Ibu Jemaat Tuhan dalam ibadah raya GBI Getsemani Pesau. Baik, shalom saudara-saudara. Saya catat bahwa terakhir saya khotbah di sini bulan Desember tahun 2022, waktu Natal ya. Jadi ini sudah 8 bulan saya tidak mengunjungi saudara, dan saya bersyukur hari ini bisa kembali menjumpai saudara. Terima kasih pada Pak Minggus dan Ibu Ani selaku pimpinan dan gembala di sini yang telah memberikan peluang dan kesempatan. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara di bawah sebuah tema. Mari kita baca temanya sama-sama, 2, 3. Pertobatan sebagai hak dan aset rohani orang percaya. Wah, ini judulnya agak berat, tapi tenang saja, kita akan menikmatinya sama-sama. Tahukah saudara bahwa makanan orang dewasa itu bukan makanan yang ringan? Saya dengar bahwa saudara sedang ada dalam tema kedewasaan rohani. Dan bulan Juli di jemaat yang saya gembalakan, kami berbicara sepanjang bulan itu tentang pemulihan hati. Semua yang kami diskusikan adalah tentang hati, segalanya tentang hati. Lalu masuk kepada bulan Agustus, ketika hatinya sudah siap dan dipulihkan, kami ganti sebuah tema yang lain tentang pertobatan. Pak Pendeta, kami sudah hidup cukup lama, 60 tahun, 70 tahun, 50, 40, let's say, berapa umur saudara? Dan kami sudah cukup kenyang karena ketika kami lahir, ari-ari kami dimasuki ayat Alkitab. Ditanam di bawah pohon pisang, kemudian digoyang-goyang supaya jangan jadi penakut, dan ada ayat firman Tuhan yang ditaruh oleh nenek moyang kami, kakek kami, opa, nenek, semua di situ. Jadi jangan ajar kami tentang pertobatan ketika kami ngek, firman Tuhan sudah datang di telinga kami. Dan saya mau bilang kepada saudara bahwa pertobatan itu adalah sesuatu yang terjadi setiap saat dalam hidup kita. Pertobatan tidak terjadi satu kali pada tanggal tertentu. Saudara catat di Alkitab saudara, pada tanggal sekian saya lahir baru. Pertobatan tidak terjadi ketika seminggu sekali di gereja, atau pertobatan tidak terjadi ketika sakit penyakit tiba-tiba datang menghampiri kita lalu kita tidak punya pilihan lain, kita hanya bergantung kepada Tuhan dan kita putuskan untuk bertobat. Tapi pertobatan terjadi setiap hari. Mari bilang bersama saya, setiap hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudara-saudara, pernahkah saudara tahu bahwa ada begitu banyak orang yang menghabiskan hidup dan harinya untuk setiap hari mengumpulkan aset jasmani? Mari katakan aset jasmani itu apa? Rumah, tanah, kendaraan, logam mulia. Mari katakan lagi apa yang lain. Gelar-gelar akademis di depan dan di belakang nama saudara. Mari katakan begitu banyak aset jasmani yang kita setiap hari habiskan waktu kita, habiskan tenaga kita, habiskan pikiran kita. Bangun pagi-pagi, bekerja hingga larut malam demi sesuatu yang namanya aset jasmani. Tetapi tahukah saudara bahwa semua aset jasmani berakhir sampai di ujung usia saudara dan saya saja. Tetapi ada satu aset yang tidak lekang oleh waktu, ngengat dan karat tidak dapat memakannya, yaitu aset rohani. Mari bilang bersama saya, aset rohani. Aset rohani ini jarang dipedulikan oleh banyak orang percaya. Orang percaya mengukur orang percaya yang lain dengan kesuksesan, dengan pekerjaan, dengan jenis mobil yang dia bawa, dengan banyaknya logam mulia yang menyertai pergerakannya kemana-mana dia pergi, dengan jenis rumah yang dia punya, berapa lantaikah rumah itu, dengan banyaknya gelar di depan namanya dan di belakang namanya. Begitu bangganya manusia mengumpulkan aset jasmani. Gereja berlomba-lomba membangun gedung, memenuhi gedungnya dengan sound system yang mewah, menaruh AC yang begitu baik. Apakah semua yang saya katakan itu salah? Saya bilang tidak salah. Tetapi saudara dan saya harus tahu satu hal, bahwa aset jasmani, ngengat dan karat dapat memakannya.
Aset rohani adalah sesuatu yang hanya bisa dicari oleh orang dewasa rohani. Itu sebabnya saudara harus mendorong diri saudara untuk bertumbuh dalam kedewasaan. Saudara tidak boleh menjadi orang-orang Kristen biasa di dalam sebuah gereja. Saudara jangan bangga ketika saudara mendapatkan gelar PDP, PDM, dan PDT, evangelis, dan berbagai gelar-gelar tua-tua jemaat, gembala rayon, gembala komsel, gembala kul, dan lain sebagainya. Itu adalah perlengkapan organisasi. Tetapi tahukah saudara bahwa kedewasaan rohani diukur dari bagaimana hati saudara hancur setiap hari membangun jembatan hubungan antara saudara dengan Tuhan setiap saat. Pendeta baru mulai janggas. Saya rindu saudara mendapatkan makanan yang baik pada hari ini. Saya berdoa agar jemaat GBI Getsemani mengalami sebuah lompatan yang baik dalam menjabarkan hal ini dalam hidup sehari-hari. Setuju dengan saya? Katakan amin. Berapa banyak saudara memikirkan pertobatan itu adalah kewajiban? Berapa banyak saudara memikirkan bahwa pertobatan itu sesuatu yang sepertinya mengganggu damai sejahtera saudara setiap hari? Saya ingin berkata kepada saudara bahwa pertobatan itu bukan kewajiban. Pertobatan itu adalah hak. Mari bilang bersama saya, hak. Kalau saudara punya surat tanah, orang ambil bisa atau tidak? Kenapa tidak bisa? Itu hak saudara. Kalau saudara punya mobil BPKB-nya tertulis nama saudara, orang lain ambil bisa atau tidak? Pinjam boleh, ambil tidak bisa. Kenapa tidak bisa ambil? Hak. Kita berjuang untuk mengumpulkan hak di dunia ini. Tapi tahukah saudara bahwa pertobatan itu adalah hak kita? Kita berhak hidup untuk bertobat. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudaraku, saya sudah selesai menyiapkan khotbahnya, saya belum dapat judulnya. Saya dapat judulnya jam 1 pagi. Roh Kudus taruh di hati saya, katakan kepada umatku, pertobatan itu adalah hak mereka. Jangan lepaskan hak mereka untuk diambil oleh iblis. Banyak orang berpikir bertobat itu adalah sebuah penyelenggaraan agamawi. Padahal pertobatan itu, saudaraku, adalah sebuah hak, sebuah aset yang harus kita perjuangkan, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita peluk dengan erat. Karena dengan pertobatan itu menyambungkan saudara dengan hadirat Tuhan. Setuju dengan saya? Katakan amin. Jemaat Getsemani Esau, mari kita baca Yesaya pasal pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Yesaya pasal pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Saya minta saudara untuk bersaut-sautan dengan saya. Saudara suka berdiri menyambut firman Tuhan boleh, saudara mau duduk juga boleh. Yang pasti mari kita membaca ayat. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua, dan seterusnya. Judul khotbahnya sama-sama kita baca, 2, 3. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Itu judul perikopnya di ayat yang paling atas. Saya mulai ayat yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Silakan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dan anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah.
Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu sama-sama. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang menciptakan. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang jauh lebih berbahagia adalah mereka yang melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari. Saudara-saudara, di ayat yang ke-10 dimulai dengan sebuah kalimat sederhana. Adalah penting untuk tahu siapa yang sedang berbicara. Ketika saya berbicara, dua anak saya tidak berani menundukkan kepala mereka. Percaya saya. Saya punya dua anak laki-laki. Ketika saya lagi berbicara sebagai seorang sahabat, mereka bisa bergurau dengan saya. Tetapi ketika saya pegang tongkat sebagai seorang ayah, mereka tidak akan pernah berani untuk tundukkan kepala mereka saat saya berbicara. Bahkan kalau bisa, saudara, waktu saya berbicara, mereka dua berdiri. Serius, saya bilang pada saudara. Demikian pula, ketika saya sedang berbicara, istri saya akan menyimak saya bicara dengan bijaksana dan dengan sangat baik. Kenapa? Karena siapa yang berbicara itu penting. Amin. Saudara kalau baca firman Tuhan, saudara tahu itu Tuhan yang berbicara. Bukan manusia yang berbicara, sekalipun ditulis oleh Yesaya dalam pengurapan Roh Kudus. Tetapi di ayat yang ke-10 ini dimulai dengan kalimat apa? Dengarlah apa? Firman Tuhan. Maka berikut ini saudara akan mendengarkan seruan yang datang dari mimbar ini berdasarkan Tuhan berfirman kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, pelajaran tentang pertobatan adalah sesuatu yang lagi menjadi sesuatu yang tidak begitu menyegarkan lagi di gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Orang suka datang ke gereja, pendeta saya sakit, tolong doakan saya sembuh. Pendeta beras di lumbung sudah kurang, tolong doakan supaya beras itu bertambah. Pendeta lipstik sudah habis, ini Sugaro pakai lidi, ini kok sudah tempel begini. Pendeta skincare sudah habis, skincare harga kurang lebih 3,5 juta. Pendeta masalah suamiku tidak bisa berhenti KDRT kepada, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak orang datang ke gereja untuk menuntut sesuatu daripada Tuhan. Tetapi orang-orang yang bertobat, mereka datang ke gereja untuk membawa sesuatu kepada Tuhan. Mengapa kita tidak boleh terlambat datang beribadah? Karena khotbah itu untuk kepentingan saudara, tetapi pujian penyembahan untuk kepentingan Tuhan. Banyak orang yang datang ambil kepentingannya, tetapi melepaskan kepentingan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi giliran mau ambil bagian mereka, mereka lah orang yang berdiri baris paling depan. Tuhan berikan ini, Tuhan jawab ini, Tuhan tolong ini. Matamu cukup tajam dan tanganmu cukup panjang untuk menjamah doa orang-orang yang berseru kepada engkau. Tuhan melayangkan pandangannya dan ingin mencari daripada saudara, adakah orang benar di antara saudara. Saudara masih ingat, saya agak sedikit minggir. Saudara masih ingat cerita tentang Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, aku tidak akan menghancurkan kota itu karena 10 orang benar. Itu pun masih dihancurkan, berarti cari 10 orang benar itu susahnya setengah mati. Tetapi kepada Yeremia, Tuhan berseru, aku mencari 1 orang benar di antara kamu, supaya aku jangan menghancurkan kota itu karena 1 orang benar. Kepada Abraham dikatakan 10 orang, kepada Yeremia Tuhan bilang 1 orang. Ternyata mencari 1 orang benar itu bukan perkara yang sederhana.
Tahukah saudara bahwa pertobatan menjadikan saudara orang benar? Masuklah Nuh bersama seisi rumahnya ke dalam bahtera itu. Gara-gara Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Berarti menjadi suami, menjadi ayah itu penting, tetapi jauh lebih penting menjadi imam dalam rumah tanggamu. Bapak-bapak katakan amin. Karena satu orang Nuh, seisi rumahnya diselamatkan. Kepada Daud dikatakan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Namun belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berarti nilai tawar orang benar itu luar biasa. Bagaimana supaya saudara bisa jadi orang benar? Saudara harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Saudara harus mengambil pertobatan sebagai hak, bukan kewajiban. Saudara harus peluk pertobatan itu sebagai aset rohanimu, bukan sekedar barang pajangan yang saudara pakai seminggu sekali, atau pada waktunya saudara mau pakai baru saudara pakai. Pelajaran tentang pertobatan versus pengorbanan yang sia-sia hari ini kita akan melihat di poin yang pertama. Poin yang pertama pada ayat yang ke-11, mari kita baca sekali lagi. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan. Tuhan bilang apa? Tidak kusukai. Bayangkan, saudara bisa membayangkan saudara datang kepada Tuhan berhiaskan kekayaan, berhiaskan begitu banyak korban yang menyertai tangan saudara. Mari kita jujur. Kalau pertemuan keluarga yang datang jalan kaki dan datang bawa oto, kira-kira yang disuruh, mari bapak mama, mari masuk, mari duduk. Aduh, ini sofa dong belum lap, palsu lap. Kalau saudara pakai mobil, saudara akan diperlakukan luar biasa. Kalau saudara di sini penuh dengan kuning-kuning, kuning maksudnya emas, bukan belum gosok gigi. Kalung, anting, saudara akan dihargai dalam sebuah pertemuan karena aset jasmani yang saudara miliki. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan menghargai kita karena kita menghiasi diri kita dengan aset-aset rohani. Begitu kita datang berjumpa dengan Tuhan, yang Tuhan lihat bukan persembahanmu, bukan korbanmu, bukan hewan lembu gemukan yang kau bawa, bukan tebalnya dompet yang kau bisa sisipkan di dalam kotak persembahan gerejamu. Tetapi ketika engkau menghampiri Tuhan, jemaat, Tuhan ingin menikmati kekudusanmu. Itu sebabnya Tuhan berkata lewat Yesaya, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Jangan sampai saudara juga salah berpikir, kalau begitu datang ke gereja jangan lagi bawa korban. Apakah saya bilang seperti itu? Tetapi ada baiknya ketika engkau membawa korban. Saudara kalau ngomong korban, saya mau cerita saudara, satu orang yang memberikan korban gila-gilaan. Siapa dia? Daud. Ketika dia bawa pulang tabut itu, setiap 6 langkah, hitung 2, 3, 4, 5, 6, potong satu hewan. 6 langkah lagi. Saudara bayangkan kalau dia jalan dari Atambua sampai Kupang, itu program pemerintah paronisasi sapi selesai. Tapi Daud menghormati Tuhan. Begitu kudusnya Allah Israel, setiap 6 langkah dia melepaskan korban. Dia menunjukkan bahwa Tuhan, barang-barang dunia ini tidak lebih berharga dari penyertaan-Mu di dalam hidupku. Daud mencoba mendekati Tuhan bukan hanya dengan hartanya, tetapi dengan hatinya. Sampai di sini saudara bersama saya? Tuhan tidak kekurangan apapun. Ia menciptakan langit dan bumi. Dia tidak berharap saudara memberi sesuatu supaya dia bisa beli beras. Dia tidak berharap saudara memberi sesuatu supaya dia bisa makan enak di sorga. Dia tidak berharap saudara membawa sesuatu yang hebat dalam ukuran saudara supaya dia menambah aset di dalam kerajaan sorga. Allah kita tidak kekurangan, sebab Dia Allah yang berkuasa. Dia menciptakan langit dan bumi.
Dia berkuasa atas ikan-ikan di laut semuanya, tapi dia berikan mandat itu kepada kita. Tapi dialah pemegang kedaulatan yang sesungguhnya. Dan Tuhan bilang begini, mau datang kepadaku, aku tidak membutuhkan persembahanmu. Kamu harus bawa persembahan itu sebagai pintu untuk aku membukakan pintu berkat bagimu. Tetapi aku mau engkau datang berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Adakah yang datang kepada Tuhan berhiaskan kekudusan? Tuhan ingin mencari orang-orang seperti itu. Kita bergantung kepadanya, tetapi Ia tidak bergantung kepada kita. Kita berharap kepadanya, Dia tidak berharap apa-apa dari kita. Kita memberi sesuatu kepadanya sebagai tanda bahwa semua yang kita miliki adalah milik pemberian Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang berpikir bahwa kekayaan itu adalah aset jasmani yang bisa dilihat oleh mata. Tapi tahukah saudara bahwa aset rohani yang paling berharga adalah kesehatan saudara? Hari-hari ini kami kehilangan banyak orang yang kami kasihi. Salah satu pernah datang ke gereja ini di Surabaya, meninggal beberapa 1 bulan yang lalu. Saya dan istri datang ke sana. Luar biasa, saudara. Orang tidak kekurangan apa-apa, tapi sakit kurang lebih 5-6 tahun, lalu Tuhan ambil pulang. Kesehatan itu penting. Lalu banyak orang menyepelekan hal-hal seperti ini dan mereka berpikir bahwa aku diberkati kalau aku punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Padahal semua yang saudara punya itu tidak penting di mata Tuhan. Penting bagi saudara dan saya, karena kita harus bayar token listrik supaya ini kipas angin bisa terputar. Penting bagi kita, tapi tidak penting bagi Tuhan. Penting bagi Tuhan adalah pertobatan saudara. Setuju katakan amin? Saudara-saudara, kalau manusia bisa dikendalikan dengan uang, berbeda dengan Tuhan. Ia pemilik segala yang digenggam di dalam tangan kita. Coba saudara ukur orang. Kalau orang beri saudara sesuatu, saudara hargai dia atau tidak? Bapak tanah penuh mulut, mama tanah penuh mulut. Tapi ketika saudara tidak dapat apa-apa dari seseorang, belum tentu saudara bisa menghargai orang itu. Berbeda dengan Tuhan. Roma 5 ayat 8 berkata apa? Ia menunjukkan kasihnya kepada kita bahkan ketika kita masih tinggal di dalam dosa. Tuhan mengasihi kita. Ketika saudara dan saya masih berdosa, Dia sudah menyatakan kasihnya kepada kita. Saudara-saudara, di bagian yang pertama saya mau saudara mengerti hal ini, bahwa fokus Tuhan berbeda dengan fokus manusia. Ini yang saudara catat dalam hidup saudara. Kalau fokus saudara adalah saudara ingin dihargai karena aset jasmani saudara. Kalau fokus Tuhan, Tuhan mengasihi saudara kepada orang yang menghargai aset-aset rohani, yang memeluk pertobatan sebagai hak dan asetnya, bukan sebagai kewajiban agamawi. Mari bilang bersama saya butuh bertobat. Saya tidak wajib bertobat. Saya butuh hidup dalam pertobatan. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Hai suami-suami, mulailah belajar kekudusan. Hari-hari ini kita sedang hidup di zaman yang tidak mudah, di mana perselingkuhan bukan lagi sesuatu yang memalukan. Ganggu istri orang, ganggu suami orang bukan sesuatu lagi yang aib, tidak. Bahkan orang dengan bangga, dia ini laku keras. Dia tidak tahu di depan dia senang, di belakang iblis menyiapkan bayaran yang cukup mahal yang dia tidak sanggup bayar. Kita sedang hidup pada zaman di mana, saudaraku, orang tidak lagi menghargai orang karena sesama manusia. Orang menghargai orang karena titel apa yang ada di depan namanya. Bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana warna kulitnya, bagaimana rambutnya, apakah masih berliku-liku kehidupan ini? Berliku-liku kehidupan itu raja semut ciptakan di atas kepala seseorang yang rambutnya kering ting-ting, helmet tambah panjang, lapas tak putar. Apakah itu yang membuat saudara berharga? Lalu saudara investasi besar-besaran pergi ke Narisa untuk meluruskan rambut saudara. Yang tanya orang, Maria, kenapa Sekarang Maria,
Kenapa? Dulu orang tanya jam berapa, sabar lihat di HP. Memulai punya jam yang sudah terhubung di HP itu. Jam berapa? Rasa-rasa orang di muka purang pindah semua. Begitu bangganya kita dengan aksesoris jasmani ini. Orang yang pakai jam mahal tuh, sebentar sudah lihat jam. Mau pergi gereja terlambat juga. Jamu boleh mahal, tapi waktu itu tetap sama. Ini semula ada yang singgung, dia sudah ada jam aja dia. Tidak, saudara, pakai jam sekarang Sony mode. Lihat jam di HP saya cukup. Betul? Kalau tidak pakai jam itu bukan berarti orang tidak suka pakai jam. Tidak mode sekarang. Jadi bukan berarti yang pakai jam ini pulang langsung simpan jam, jangan. Pakai sah. Biar baterai mati juga pakai sah. Saya pernah pada satu fase, saudara, kalau tidak pakai jam tidak percaya diri. Kadang-kadang baterai mati juga. Jadi kalau orang mau lihat kata sengaja lagi ini. Kata nih kadang-kadang nih penuh drama dalam hidup ini. Sinetron berjilid-jilid untuk membuat orang itu terkesan dengan kita. Kumpul keluarga saja saudara datang tuh emas-emas yang diberangkas keluar semua tuh. Betul tidak? Pakai kalung. Percuma arisan nih. Arisan berapa mau? 50.000, 50.000 selalu pamer semua. Sampai jalan telinga kenapa? Berat. Betapa menderitanya kami suami yang menikahi istri-istri seperti itu. Di sini tidak ada kan? Lalu bapak-bapak HP saya dulu zaman HP itu orang bisa pegang 2-3 HP itu. Sekarang satu HP itu ada 2 kartu, lu mau makan puji lah. Pegang 2 HP langsung di mana-mana. Halo. Oh sebentar ya. Halo. Sekarang lu bilang gitu, lu gila. Saraf jam 7:05. Miring. Kebanggaanmu kepada dunia akan membuat engkau kelihatan gila karena tidak lagi wajar. Dan Tuhan berkata, aku benci kepada pertemuan-pertemuan ibadah rayamu tanpa pertobatan. Umatku ini memuji aku dengan mulutnya, tapi hati mereka menjauh daripadaku. Bukan tidak penting saudara datang gereja, tapi untuk apa engkau datang menginjak-injak bait suci, kata Tuhan. Tapi engkau tidak mau berubah di dalam setiap pertemuan ibadah. Engkau tidak ingin menghancurkan hatimu, meremukkan rohanimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Bilang bersama saya, fokus Tuhan berbeda dengan fokus manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama ayat yang kedua. Ayat yang ke-12 kita baca. 1, 2, dan 3. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-ninjak pelataran bait suciku. Saudara-saudara, Tuhan tidak menuntut saudara bawa apa-apa kepada Dia. Kalau saudara bawa apa-apa kepada Dia, karena saudara ingin menyatakan kasihmu kepada Dia. Yang kedua, menopang keuangan gereja di mana saudara beribadah saat ini untuk bisa terjadi operasional dalam ibadah ini. Tetapi Tuhan sendiri tidak dalam posisi kekurangan. Tuhan menghendaki saudara datang, saudara boleh bawa ungkapan syukurmu dalam bentuk pengorbanan, tapi Tuhan ingin melihat engkau lebih berharga daripada apa yang engkau bawa. Tuhan mengasihi engkau melebihi apapun. Tuhan mati bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, hal yang kedua yang saya ingin bilang kepada saudara, manusia hari-hari ini mulai kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Datang ke bait suci, menginjak-injak bait suci, hidup tidak benar, nonton film porno, tetapi datang ke gereja lalu melayani Tuhan. Tinggalkan istrinya dan pergi dengan wanita lain, tetapi status Facebook tentang Yesus setiap hari. Tinggalkan suaminya, tidak urus makan minum suaminya di rumah. Setiap hari suaminya makan di warung mbak di samping kilometer 10 yang gulainya sudah dipertahankan beberapa hari dan sudah berbau. Akhirnya masuk ke Facebook. Lalu suaminya menjadi sakit. Ada
Ada begitu banyak kebohongan yang dipertontonkan oleh dunia ini. Dan kita paling penting, kita sudah mulai kehilangan rasa hormat kita kepada Tuhan. Datang ke gereja tidak lagi dengan sikap hormat, tapi datang ke gereja sudah dengan sikap abal-abal. Saudara tidak lagi menunjukkan rasa hormat saudara kepada Tuhan. Saudara ingin menarik semua orang datang kepada saudara. Saudara masuk ke gereja dan saudara mau semua orang berharap melihat saudara. Bagaimana penampilanku hari ini? Bagaimana make upku? Bagaimana sepatuku? Bagaimana cincinku? Bagaimana soft lensku? Lu lihat beberapa rambut, colo cium. Ini Makariso yang terbaru. Saudara tawarkan semuanya. Saudara menghina bait suci Tuhan. Padahal ketika saudara dan saya datang ke gereja, Tuhan menghendaki kita menaikkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang datang ke gereja hari-hari ini, mereka kehilangan rasa hormat mereka kepada Tuhan. Istri tidak lagi hormati suami di rumah. Di depan orang main drama, papa sumakan kau boi. Di rumah kau minta gelas, kopi 1 gelas. Ada kaki? Ada tangan? Mata? Subuta? Belum? Bangun. Jenis ini tidak bisa diusir, harus dengan doa dan puasa. Karena apa disatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Bapak-bapak bilang amin. Ibu-ibu bilang aman. Nanti berubah pulang dari sini besok sana menghina bait suci lagi. Lalu bapak-bapak begitu sibuk simpan uang sial di kos kaki. Pas istri mau cuci, istri dapat uang. Papa, mama ketemu uang di kos kaki, jangan kau sentuh sayang. Kenapa? Itu uang sial. Bapak ambil uang kantor kok. Bapak ambil uang di mana nih? Aduh, bapak jam bawa ini uang di rumah. Nanti katong makan, katong sakit, bapak boy, bawa kembali sa. Itu uang memang sial sayang. Beta susah sembunyi selalu masih ketemu. Sial itu uang betul-betul. Kita saling main drama. Terus kita datang ke gereja nyanyi angkat tangan. Tetapi di pikirannya adalah wanita lain, di pikirannya pria lain. Saya lihat di TikTok bagus juga, tapi ini untuk saudara tahu saja ya, bukan untuk saudara tiru. Ada perbedaan antara laki-laki setia dan laki-laki tidak setia. Mau tahu perbedaannya? Bab tua Karman, mau tahu kok? Saya kasih tahu ini. Perbedaan laki-laki setia dan tidak setia. Laki-laki tidak setia itu begini. Ketika dia bersama istrinya, dia memikirkan wanita lain. Itu laki-laki tidak setia. Tapi laki-laki yang setia, ketika dia bersama wanita lain, dia memikirkan istrinya. Hampir kelihatannya benar ya, tapi dunia ini sedang mengganggu pikiran kita. Dia sedang memberikan bumbu-bumbu, sonep apa yang penting lu selingkuh pulang, sonep apa nanti yang penting lu bertanggung jawab kasih sekolah anak, kasih istri pun kebutuhan, lu jadi orang ayah yang baik, suami, sonep apa, makan kacang jangan lupa kulit. Seorang ibu pernah ngomong pada saya, Pak Pendeta, saya tahu suami saya selingkuh. Biar sah Pak Pendeta, togor sana bisa leh. Yang penting dia jangan lupa bahwa ada istri dan anak-anak di rumah. Sampai istrinya sudah stres, tapi rajin ke gereja. Ini yang Alkitab bilang, engkau menghina pelataran bait suciku. Engkau berbohong di hadapan manusia, tapi engkau tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Setuju dengan saya? Katakan amin. Mari kita bicarakan tentang rasa hormat kita kepada Tuhan. Akankah persembahan yang nanti saudara bawa ke depan, akankah persembahan yang saudara letakkan ketika itu diedarkan di antara saudara dalam bentuk perpuluhanmu, dalam bentuk nasarmu, korban syukurmu, atau ungkapan-ungkapan syukur yang lain, itu ada kekudusan di dalamnya? Atau saudara sedang berkata, Tuhan aku beri, tolong berikan aku lebih banyak lagi. Tuhan, aku memberi yang terbaik dari apa yang bisa aku berikan, tolong pandang aku Tuhan. Tuhan tidak kekurangan dan mengharapkan engkau membawa apa-apa. Kalau engkau lepaskan sesuatu, itu karena wujud engkau mencintai Allahmu, bukan supaya engkau tahu Tuhan berkekurangan dan engkau memperlengkapi Tuhan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Saudara-saudara, hal yang kedua, manusia kehilangan rasa hormat. Itu sebabnya saya ingin mendorong saudara untuk terus ada pada posisi bahwa pertobatan itu berbeda dari pengorbanan yang sia-sia. Yang ketiga, saudara-saudaraku,
Kita harus perhatikan di sini di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Mari baca bersama saya. Jangan tutup dulu Alkitabmu. Yesaya 1 ayat 14 sampai 15 demikian bunyinya. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, kata Tuhan. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab apa? Tanganmu penuh dengan dosa, tanganmu penuh dengan darah. Di ayat yang ke-14 saya bisa rangkum begini. Tuhan bilang, aku benci melihat pengorbananmu. Dan di ayat yang ke-15 Tuhan bilang begini, aku akan memalingkan mukaku dari korban yang engkau bawa. Saudara-saudara, tahukah saudara, aktivitas jasmania tanpa perubahan batiniah adalah kesia-siaan. Termasuk saya yang berkhotbah saat ini. Kalau saya berdiri di depan saudara untuk main drama kepada saudara, apa hebatnya? Kalau saya mengkhotbahkan sesuatu yang saya tidak pernah kerjakan di rumah saya, apa hebatnya bagi saya? Saudara tahu saya seorang pendeta, seorang gembala jemaat, seorang yang dikenal di kota, bahwa dialah hamba Tuhan bernama A. Tetapi apa istimewanya jika saya tidak menjadi seorang hamba Tuhan yang memberikan teladan? Saya menjadi hamba Tuhan yang putar balik orang kiri kanan. Saya mau bilang kepada saudara, aktivitas jasmania kita, termasuk pelayanan, anak-anak dengar ya, termasuk pelayanan, tidak ada artinya tanpa perubahan batiniahmu, tanpa perubahan rohani, tanpa berjumpa dengan Tuhan. Saudara datang ke gereja hari ini, saya mohon maaf sekali lagi Ibu Gembala, saya mohon maaf. Tidak ada gunanya saudara duduk di kursi itu kalau saudara tidak memutuskan untuk berubah di bagian yang harus saudara ubah dari hidup saudara. Saudara menghina bait suci Tuhan. Pulang dari sini berubah. Karena itulah seharusnya dikerjakan untuk mengumpulkan aset rohani. Pegang erat-erat hakmu dalam pertobatan. Rangkullah pertobatan itu sebagai aset yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Karena pertobatan menghubungkan engkau dengan tahta suci Tuhan. Amen. Saya mau bilang kepada saudara begini, pertobatan bukan kewajiban. Pertobatan adalah kebutuhan. Setuju dengan saya? Mari katakan amin. Tuhan tidak tertarik dengan aktivitas jasmania kita, tapi Tuhan tertarik dengan perubahan batinia. Jangan rekayasa supaya kita jangan menghadapi keluh kesah. Saudara-saudara, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 bilang begini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, kata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, kata Tuhan, dan belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Izinkan saya baca Amos 5 ayat 21 sampai 24. Kalau saudara tidak sempat buka, catat saja. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Ibadah Israel dibenci Tuhan, perikopnya begitu. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu, kata Tuhan. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatan berupa lemak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bayangkan, nyanyianmu tidak mau aku dengar, pertemuan rayamu tidak menarik lagi bagiku, gambusmu bunyi, drummu bunyi, keyboardmu bunyi, alat musikmu tidak mempengaruhi sukacitaku, tanpa hatimu yang diubahkan. Sekali lagi saya mau bilang, umatku menyembah aku dengan bibirnya, tapi hati mereka menjauh daripadaku. Hal yang keempat atau yang terakhir, ayat 18 sampai 20. Mari kita baca sama-sama. Saya tutup di ayat ini. Para pelayan bisa siap-siap untuk mengambil tempat. Mari kita baca sama-sama ayat 18 sampai yang ke-20. 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Hal yang keempat apa, saudaraku? Mari baca sama-sama di atas yuk. 1, 2, 3. Tuhan menegur namun dia pendeta, dari tadi pendeta seperti menghakimi kami semua. Bukan menghakimi, mengasihi saudara. Tetapi Tuhan menegur, dia memberi solusi. Mari katakan bersama saya, ketika Tuhan menegur, dia memberi solusi. Baik tidak Tuhan kita? Dia pukul ame ketong dengan perkataannya. Tetapi di terakhir dia bilang, kalau dosamu berat untuk berubah, merah seperti kermisi, seperti ikan kesumba, aku bisa memutihkannya seperti bulu domba. Hei, itu Tuhan kita. Bilang kiri kanan, itu Tuhan kita. Amen. Kembali ke apa tadi? Bukan, sebelumnya. Oke, di sini. Ya, di sini. Tuhan menegur, namun ia apa? Memberi solusi. Maka saya kasih satu kata terakhir. Sekalipun. Mari bilang bersama saya, sekalipun. Oke, pendeta, dari tadi waktu pendeta khotbah tuh, beta rasa ke beta sonel layak. Beta sudah terlalu najis. Mungkin di antara orang dalam satu ruangan ini, beta ini yang paling sonel layak, pendeta. Tenang, kalau itu adalah Anda punya teman. Siapa teman Anda? Saya, pendeta Karel Koro, teman Anda. Saya pun tidak layak. Posisi berdiri saya tidak membuat saya lebih layak dari posisi duduk saudara. Hanya saya dipercayakan Tuhan berdiri di depan saudara. Dan kita sama-sama mau berlomba-lomba katakan sekalipun. Dan saya rindu supaya saudara pulang dari tempat ini, saudara mengalami terobosan baru. Kesimpulan khotbah, pelajaran tentang pertobatan versus pengorbanan yang sia-sia. Yang pertama apa, saudara? Fokus Tuhan berbeda dengan fokus manusia. Yang kedua, manusia sudah mulai kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Yang ketiga, apa saudaraku? Korban tanpa perubahan adalah apa? Saya tidak larang saudara bawa korban ke gereja, tetapi untuk apa semua itu saudara bawa tanpa yang Tuhan inginkan dari saudara adalah perubahan rohani saudara. Amin. Dan yang keempat atau yang terakhir, ketika Tuhan menegur, dia memberi solusi sekalipun. Amin. Dan biarkanlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Bilang bersama saya, pertobatan adalah hak saya. Pertobatan adalah aset rohani saya. Tuhan membutuhkan saudara melebihi persembahan saudara. Tuhan mencintai saudara melebihi lembu gemukan yang saudara bawa di hadirat Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya masih ada, ini semua karena Tuhan. Sekalipun batin kita, daging kita habis lenyap, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Karel Koro yang sudah berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam keluarga, pelayanan dan pekerjaan.